Yang minta tolong siapa sih? Dokter Oki yang hubungin. Kita Mirzani yang hubungin pelapor? Kan enggak. Dan siapa yang main ngerekam-rekam? Oke, kita lanjut di update selanjutnya. Kita kali ini bakal bahas soal NM dan juga Dr. Gladys. Kalau sebelumnya kita bahas soal Doktif dan juga SS ya, dan juga beberapa dokter-dokter yang lain yang dugaannya juga menjalankan sebuah kecurangan dalam berbisnis ya, gitu. Bahkan di video sebelumnya aku bahas soal Doktif yang langsung datang ke DPR ya, Komisi 6, dan langsung melakukan unboxing dan men-spill sebuah produk yang secara gamblang ia terangkan ya, gitu, langsung di depan anggota DPR gitu ya. Kita mulai dari video berikut ini tentang updatean Dr. Gladys atau DRG gitu ya. Waduh. Oke, kita mulai dari video berikut ini, sebuah percakapan yang di-spill oleh Emma Waroka ya. Itu yang cukup bikin geger, rekaman suara makin bikin gak sabar katanya, coba. Sebenarnya di situ Mail sempat nolak ya. Dugaan rekaman DRG transfernya ditolak katanya. Terus siapa yang rekam ini ya? Dia malah nggak mau. Aku mau transfer, dia malah nggak mau. Apaan sih, Dok? Siapa nih yang nemuin rekaman ini nih? Suaranya mirip banget ya. Dugaannya nih rekamannya, suaranya kok mirip banget. Rekaman. Kok rekaman suaranya kayak mirip banget ya suaranya? Ya berarti yang kita dengar kemarin kemungkinan dugaannya memang tidak sepenuhnya ya. Yang katanya 9 menit itu ada rekaman-rekaman lain mungkin ya guys. Takut dokter, perawat, itu tuh tahu produk kita nanti gue beli sendiri. Ngerti nggak? Kan dulu waktu itu pernah ditipu kan, yang di mana sih? Ini juga nih. Aduh, apa itu? Kelapa gading kan? Itu kan bermain kan si dokter sama apotekernya. Nah, aku tuh menghindari itu tuh, makanya aku tutup gitu. Jadi sebenarnya Bepom ya Bepom, cuma sama aku ditutup gitu. Udah packaging, kenapa? Karena takut dokter. Bepom sama sebenarnya Bepom tapi aku tutup. Ini Iya sih, parah sih. Boy, gue udah gak sabar nunggu pengadilan, boy. Iya sih. Gue udah gak sabar, boy. Bener-bener gitu bakal terbongkar sih nanti di pengadilan ya. Dibongkar pasti nanti habis ya itu ya. Coba. Kita ke VT selanjutnya nih, ada sebuah VT ya, ini masalah pribadi sih sebenarnya ya. Kalau kita bahas sebenarnya nggak relevan juga sih. Ternyata dia nyongkok bukan cuma karena takut skincare-nya di-review, ternyata dia juga takut kalau kelakuan suaminya di-review sama Nikita. Waduh. Ya udahlah. Itu di luar lah kasus itu lama ya. Selingkuh, menyelingkuh, ya udahlah, bodo amat lah. Coba nih, apa nih komentar dari Valerie lagi nih. Gua aja sampai tanya sama kakak ipar gue nih sebenarnya kayak gimana sih. Ternyata sebenarnya kasus skincare overclaim ini udah lama. Cuman baru vokalnya ini semenjak Nikita yang berbicara. Iya sih, bener. Ternyata itu udah lama deh kata kakak ipar gue. Gua baru tahu gitu. Karena gue nggak ngikutin banget pemberitaan ini gitu. Ternyata bener dong Nikita ini sangat berpengaruh di Indonesia. Iya, coba kalau dia nggak speak up, dia nggak vokal, oke lah, dibalik gitu. cepat ceplosnya. Ternyata Tapi kasus sebenarnya udah ternyata lama. kita akhirnya tahu ilmu itu udah ya. dari zamannya si. Kalau dari konten yang aku buat sebelumnya, Doktif itu berusaha menjelaskan kepada anggota DPR ya bahwa
sebenarnya seperti ini, labelnya ditutup, kandungannya nggak ada, katanya ada kandungan tomat ini, tapi ternyata kandungannya nggak ada, apalah gitu. Nih kita juga membahas soal brand dari CDRG yang katanya ada, aduh harus dikat ya, ada jar-jarnya, ada jarsunnya itu gitu. Ya tanpa mereka speak up kita tahu dari mana ya tentang kecurangan-kecurangan ini ya. Bahkan juga ada penutupan pabrik besar ya, yang katanya juga itu pabrik yang memproduksi dengan zat-zat yang berbahaya seperti merkutrit itu gitu ya. Waduh, bahkan juga sampai owner brand di suatu daerah itu sampai akhirnya ditahan gitu ya, udah pakai baju orange gitu loh. Ya udahlah gitu ya, mungkin kita salah menerima uang itu. Kemudian juga ada sebuah apa ya, opini dari Bang Togar Situmorang, ya udah kalau misal kayak gitu, oke lah nih kita menerima uang, mungkin uangnya balikin aja, itu adalah cara yang baik. Mungkin ke depannya bisa ditempuh untuk nih kita bisa bebas gitu kemungkinan ya. Banyak opini seperti itu, dan banyak juga sih yang berusaha mengeluarkan statementnya, opini ya, untuk memberikan pandangan-pandangan kepada masyarakat bahwa nih kita harusnya begini ya, dan DRG kenapa melakukan itu segala macam gitu. Akhirnya kita tahu banyak ilmu juga tentang ini gitu ya. Yang baru-baru itu loh, yang baru-baru mualaf itu, sebenarnya ternyata udah lama, cuman vokalnya itu baru aja sekarang dibesarkan sama Kak Nikita. Akhirnya terbukalah semuanya mafia-mafia skincare ini. Betul. Gitu. Iya kan, terbukalah semuanya. Bagus dong kalau gue bilang. Jadi lu pada orang-orang yang mau berbuka bisnis, lo nggak sembarangan jualin skincare. Lagian ya, lucu kadang-kadang kalau gue bilang lu jual skincare muka tapi lu bukan dokter. Masuk akal nggak? Lu jual krim muka tapi lu bukan dokter. Itu Ya nggak salah sih, bukan harus menjadi dokter dulu sebenarnya gitu ya untuk menjadi atau menjual atau berusaha atau menjadi pengusaha gitu, maksudnya untuk menjual produk-produk kecantikan. Tapi paling nggak ya harus tahu dulu lah gitu, atau juga bisa memperbicaraan orang-orang yang expert gitu dengan tidak menipu sih paling penting ya gitu. Kalau memang kandungannya ini ya ditulis itu, kalau nggak ada ya jangan diada-adain gitu sih. masuk akal nggak menurut gue? Gitu loh. Dan ngambilnya itu di China lagi, yang jelas-jelas kita nggak tahu notabene China itu pabriknya kayak gimana. Betul. Kenapa nggak ngambil di Indonesia? Kenapa nggak maklon di Indonesia? Ya iyalah, kalau maklon di Indonesia kan mahal, tapi kan jelas kalau maklon di Indonesia gitu. Ini ngambilnya di China yang kita nggak tahu itu kayak gimana isi-isinya gitu loh. Aku tahu nih owner brand mana yang dimaksud oleh si Kenapa Valerie. harus ngambil di China? Emang yang harus jualan harus dokter, oke. Nah, dibahas juga nih. Tapi lihat dulu ini dokter udah di mana aja. Ini dokter apa? Ini dokter memahami kapasitas kulit manusia apa enggak? Betul. Ini dokter udah pernah bertemu langsung enggak dengan klien atau konsumennya gitu. Udah, memang benar dokter gitu. Cuman ini dokter apa yang jualan, ini dokter apa? Gitu loh. Spesialis apa? Ya. Spesialis apa? Gue pengen tahu tuh dokter spesialis apa, dan dia pernah praktek di mana aja, gitu. Ya sih. Si Kaniki juga bukan dokter, tapi dia jualan skincare, Kak. Tapi kan dia udah konsultasi. Dibahas juga. Dia itu, guys, Kaniki itu gue tahu banget dia jualan skincare itu dari 2 tahun yang lalu. Dia meeting, ya, dia itu bener-bener sekitar 2 tahun apa berapa gitu, gue lupa. Dari Korea Dia meeting dia. tentang membuka skincare-nya itu. Dia meeting banget. Dia ngurusin itu tuh nggak gampang. Dia ngambilnya di Korea, ya. Dia bener-bener tuh meeting total, bener-bener review banget. Dia punya skincare. Gue kasih tahu ke kalian, lama dia itu prosesnya, ya, bukan langsung tiba-tiba ini beli langsung dijual. Meeting apa? Meeting di China. Udahlah, nggak usah sosok membela, ya, nggak usah sosok membela si bawang itu, ya. Sekarang mah kalau dilihat flexingnya itu, flexing dari apa sih namanya, kalau misalnya sertifikat itu semuanya bisa dibeli, ya. Vokal banget dia mah. Best Valerie. Oke, apa nih tanggapan salah satu netizen mengenai
dunia perskincare ini dan juga para mafia skincare ini ya. Gitu. Coba apa nih dengan caption tidak setuju? Nggak setuju apaan tuh? Coba. Saya tidak setuju jika Dr. Reza Gladys ditangkap. Lagi rame di X ya, seruan tagar tangkap Reza Gladys. Saya tidak setuju kalau yang ditangkap itu hanya Reza Gladys saja. Semua owner skincare yang menjual, membuat, memproduksi skincare yang mengandung bahan berbahaya, tangkap semuanya tanpa terkecuali. Kenapa hanya Mira Hayati yang pakai baju oranye? Itu dia maksud Sedangkan aku. yang lainnya yang terbukti sudah dicek lab mengandung bahan berbahaya masih bebas? Nggak bisa. Nggak setuju kalau Dr. Reza aja yang ditangkap. Semuanya dong. Kita sebagai konsumen harus bersuara, mengingat tidak ada yang bersuara membela konsumen yang benar-benar dirugikan, dibahayakan atas produk-produk skincare yang mengandung bahan berbahaya dan beredar luas bebas di pasaran. BPOM kemana? Kenapa kita orang awam ini dikasih tahu itu taunya dari Doktif? Jadi berharap aparat penegak hukum berlaku adil seadil-adilnya. Tangkap semua owner skincare yang membuat, menjual skincare yang mengandung bahan berbahaya. Ya, harusnya kan seperti itu ya. Gitu. Apa nih tanggapan tegas, simple, padat dari Bang Sunan Kalijaga berikut ini? Yang minta tolong siapa sih? Dokter Oki yang hubungin. Kita Mirzani yang hubungin pelapor. Kan enggak? Dan siapa yang main ngerekam-rekam? Oke. Iya sih, poin segitu. Ada lagi nih. Bunda, saya bukan tim dari Nikita Mirzani ya, karena saya tidak merasa menerima suap. Dan juga bukan tim dari Dr. Reza, karena saya tidak ikut-ikutan nyuap Nikita Mirzani ya. Saya hanya seorang ibu yang pernah melahirkan anak. Dan saya salut ke semua para ibu-ibu yang pernah melahirkan, dan khususnya para ibu-ibu yang single parent ya, yang sekaligus menjadi ayah selain ibu ya. Jadi bukan salut sama Nikita Mirzani aja ya, jadi semua para ibu-ibu saya ya. Dan saya lebih suka Nikita Mirzani itu karena dia itu blak-blak-blakan ya. Semua terbuka kelihatan sama semua orang jeleknya dia ya. Gitu ya, maksudnya jeleknya mulut dia kayak gimana. Jadi kelihatan sama orang-orang ya. Saya lebih suka Nikita Mirzani daripada orang yang tertutup. Yang tertutup belum tentu itu bersih. Bisa jadi lebih mengerikan daripada Nikita Mirzani, Bunda. Ngeri. Mengerikan katanya. Udah kamu diem aja, kalau nggak banyak ngebantah apa-apa. Jadi aku diem aja. Ya, ini video yang kita tonton tadi ya via Titi dari si Emma Waroka. Ini versi lengkapnya. Dia malah gak mau, apaan sih dok kayak gitu, terus dia marah, makasih dia bilang kayak gitu. Aku juga jadi takut bingung nih, aduh bingung gitu loh kak. Ya jadi Kapan kak ketemu dia, ya itu baru ketemu soalnya baru nyampe. Ini kayaknya pertemuan kilat. jadi maknya sebenarnya sudah sempat menolak ya. Hah? Ini udah jam 4 tau? Jam ya kanan? Iya, santai aja. Iya, ketik dong. Udah gitu terus langsung. Gimana tuh dia basic-nya? Sama sayang, mau nggak? Itulah pembahasan kali goblok. Sebenarnya apa permasalahan aku tuh awalnya cerita ke Oki kan, maksudnya aku permasalahan. Aku udah packaging, kenapa? Karena takut dokter, ya kan? Takut dokter, perawat, itu tuh tahu produk kita, nanti dia beli sendiri. Ngerti nggak? Kan dulu Oki aja pernah ditipu kan, yang di mana sih? Klinik. Aduh, apa itu? Kelapa Gading kan? Itu kan bermain kan si si dokter sama
apotekernya. Nah aku tuh menghindari itu tuh makanya aku tutup gitu. Jadi sebenarnya Bepom ya Bepom, cuma sama aku ditutup gitu. Waduh, segamblang itu ternyata ya. Ya udahlah, kita tunggu ya soal updatean antara NM dan juga DRG ini. Kita tunggu nanti update seperti apa. Kita tunggu terkait nanti. berita yang sudah ada di sosial media. Kita tunggu. Kita ada video muter sampai berhenti ngomong. Kita tunggu nanti updatean apa saja dan apa saja yang bakal terkuak di persidangan gitu ya kan. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.